Jadi intinya begini Bang Jemingan, sekali Ya, lagi saya mungkin tidak bisa menceritakan soal pengalaman bermain di TikTok, tapi saya mungkin hanya berbagi seputar tentang personal branding saja. iya, Ya karena memang itu bidang saya di situ begitu ya. Jadi poin yang saya mau sampaikan ya di dalam personal branding itu makasih pertama, Gusti. personal branding itu bukan ilmu TikTok, tapi dia bisa dipakai di media sosial karena salah satu di dalamnya ada ilmu Burhan, media sudah satu, sosialnya. makasih. Itu satu. Dan sekalipun media sosial tidak ada, misalkan seperti zaman dulu nggak ada media sosial, ataupun zaman sekarang media sosial kita nggak bermain media sosial, personal branding tetap ada. Hanya saja perbedaannya media sosial itu membantu lebih cepat saja orang lain mengenal kita sebagai apa. Mungkin itu sedikitnya dari saya. Makasih Bang Burhan. Teruskan banget. Teruskan Saya tidak nyimak apa-apa. aja Silahkan. Bang Jemingan. Saya nyimak saja Bang Jemingan. Jangan, eh, jangan nanti kalau sudah ada teman lainnya boleh nyimak. Kalau sekarang jatahnya kamu ya. Silahkan. Aduh, saya nggak enak ini sebenarnya mah. Nggak apa-apa. Kita bestian saja. Santai. Oke oke oke. Atau mungkin saya lebih enak lebih ditanya aja Bang Jemingan, coba biar kita ini ya. Tapi seputar personal branding, monggo misalkan ditanyakan gitu. Jadi saya enak biar bisa menjawabnya gitu. Oke. Hmm, saya mau tanya ya. Eh, contoh artis. Artis itu contoh pelawak ya. Pelawak itu kan sudah jadi personal brandingnya. Artinya apa? Pelawak itu niche-nya itu juga pelawak, lalu personal brandingnya juga pelawak. Artinya apa? Dia besar itu sudah jadi ya. Nah, saya minta Cak Mat itu menjelaskan niche dan personal branding pelawak itu apa ya, pelawak atau ada definisi lain gitu Pak. Silahkan Pak. Jadi tadi yang disebutkan soal artis pelawak itu sebetulnya sederhananya begini, apa yang kita tonjolkan, entah itu sifat, entah itu keahlian, atau keunikan, ciri khas itu, itulah yang nantinya akan jadi personal branding, baik itu artis maupun tidak artis, maupun itu orang kampung maupun orang kota gitu. Jadi patokannya bukan artis atau tidak artisnya, apa yang kita tonjolkan. Misalkan begini, Bang Jemingan keahliannya melawak. Kalau nggak ditonjolkan tetap aja orang nggak tahu. Ya, Nah, dengan ditonjolkan itulah orang jadi tahu. Nah, kalau di media sosial itu cara nonjolkannya tentu lewat konten. Dengan Bang Jemingan konten yaitu melawak, 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 nanti konten-konten Bang Jemingan itu membentuk persepsi penonton. Sehingga penonton akan mempersepsikan Bang Jemingan sebagai seorang pelawak. Nah, begitu maksudnya. oke oke Baik oke. artis maupun tidak artis. Ya, eh, lalu kalau masalah akun ya, akun itu menurut pendapat saya ya, akun itu kan punya personal branding ya. Akun itu kalau sudah punya personal branding itu semua jadi kuat ya.
maksud saya begini, antara akun dan kreatornya itu menurut Cak Mat itu lebih kuat mana Cak Pak? Personal brandingnya itu. Lebih kuat mana? Ya lebih kuat orangnya, ya kan? Cuma kalau di dalam membangun, yaitu butuh proses, dan prosesnya apalagi kalau misalkan begini Bang Jemingan ya, Ya, personal branding yang kuat, bahkan yang melekat, bukan cuma kuat tapi melekat, itu bukan cuma setahun 2 tahun, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Contoh begini, saya berikan contoh seperti ini, misalkan Bang Jamingan tahu Bang Haji Roma Irama, ya, dikenal sebagai Raja Dangdut. Kira-kira itu orang mengenal dia sebagai Raja Dangdut, dia membangun itu setahun 2 tahun apa berpuluh-puluh tahun tuh, sampai ya, orang mengenal dia begitu, bahkan sampai lintas luar negara kan, ya, dia dikenal sebagai Raja Dangdut. Nah artinya kan membangunnya itu butuh proses yang cukup lumayan lama begitu. Nah di dalam tadi itu, seperti yang sering saya sampaikan kadang-kadang di live saya itu, kadang-kadang teorinya mudah, cuma di dalam prakteknya butuh sabar gitu saja. ya, Nah, adapun tadi ditanya kuatan mana, kuatan akun apa orangnya? Tentu kuatan orangnya. oke. Prosesnya panjang, betul, betul. Makasih rumput Brandy. hijau sudah gabung. Cuma Bang Makasih. ini, Bang Jus tuh ya, kadang-kadang saya kurang udah masuk ya. Assalamualaikum Bang Jus. Ya, sudah. Waalaikumsalam. Cuma kalau saya pribadi Bang Jus, kalau nyebut branding doang saya agak kurang sependapat gitu ya, kurang setuju lah. Soalnya kalau disebut branding Public doang dia speaking sih, ya diimbangin dengan public speaking kan, atau apa ya, karakter mungkin ya. bukan. Tapi branding Bukan. karakter. Maksud saya begini, kadang-kadang orang mungkin di TikTok itu nyebut personal branding, kadang-kadang dengan nyebut branding doang gitu. Nah branding doang itu umum kalau menurut saya, karena salah satu konsep turunan dari branding itu salah satunya ya turunannya ke personal branding. Tapi bukan cuma ke personal branding doang, ada corporate branding, ada product branding, itu turunan sama dari branding. Maka ketika orang-orang ngomongnya cuma branding doang, itu umum tuh, larinya kemana dia? Bisa ke personal branding, bisa ke product branding, bisa ke corporate branding, itu jadi umum. Makanya saya tidak sependapat kadang-kadang ketika ada orang yang ngomongnya branding doang tuh. Kalau nyebut personal branding pengen sederhana, bisa disingkat itu PB gitu. PB itu singkatan, personal branding. Nah itu yang saya tidak sependapat. Kadang-kadang kalau orang nyebutnya branding doang, itu branding itu merek. Turunannya ke bawah itu ada ke personal branding, ada ke product branding, ada corporate branding. Nah ketika kita nyebutnya branding doang, umum larinya kemana tuh? Makanya kalau orang, sebetulnya saya tahu kadang-kadang orang nyebut branding itu yang dia maksud itu personal branding itu. Tapi alangkah tepatnya nyebutnya, kalau pengen sederhana dan simple ya PB gitu aja. PB itu singkatan dari personal branding. Nah tadi Bang Jus nyebut apa personal branding karakteristik gitu ya. Yuk. Betul nggak tuh? Ya. Jadi mungkin banyak orang yang bilang personal branding itu apa? Karakteristik. Personal branding itu apa? Ciri khas. Tidak. Sebetulnya gini, ada definisi yang lengkap dan detail tentang personal branding, yaitu yang masuk ke dalam poin personal branding itu 3 poin sesuai yang termaktub di dalam definisinya itu. Apa itu 3 poin? 1, kepribadian, yaitu sifat karakteristik. Itu nomor 1. Nah mungkin banyak orang taunya cuma itu doang, 1 tuh. Ada yang kedua, keahlian, kemampuan seseorang. Nah ini justru yang kuat.
Bahkan kalau kita cek di lapangan, rata-rata mereka-mereka yang punya personal brandingnya yang kuat bahkan melekat itu dikenalnya dengan keahlian. Nah, yang ketiga baru itu ciri khas, keunikan. Ciri khas itu bisa kostum, bisa slogan, bisa perilaku. Nah, saya menyebutkan 3 poin itu masuk ke dalam personal branding itu maksudnya dengan dalil ya, ada dalilnya, ada dasarnya. Sesuai definisinya, ada definisinya. Jadi tidak ngarang-ngarang gitu, ada definisinya. Mana definisinya yang menyebutkan 3 poin tadi masuk ke dalam personal branding? Ini definisinya. Definisinya agak sedikit panjang ya. Personal branding adalah proses membangun dan mengelola persepsi orang lain terhadap diri kita sebagai sebuah merek. Mereknya dikasih tanda kutip supaya tidak salah paham. Kemudian dikunci yang menonjolkan kepribadian, keahlian, nilai dan keunikan seseorang. Nah, itu definisinya. Jadi ketika kita menyebutkan 3 poin yang masuk ke dalam personal branding sesuai dalilnya tadi. Dasarnya itu maksudnya. Nah, dari ketiga poin tadi, kalau mungkin kita mampu ketiga-tiganya digabung, tapi kalau tidak mampu, mau dipilih-pilih salah satu dari ketiga tadi, monggo dipilih salah satunya. Kalau tidak mampu digabung tiga-tiganya. Cuma kalau mau dipilih-pilih salah satu dari ketiga tadi, kalau saya boleh saran, rekomendasikan, pilihnya yang keahlian. Karena yang kuat itu yang keahlian. Ketika kita cek di lapangan betul bahwasanya orang-orang mereka-mereka yang punya personal branding yang kuat bahkan yang melekat itu rata-rata dikenalnya dengan keahlian. Nanti kita bisa kasih contoh, bisa 10, 20, 30 contoh bisa. Di lapangan itu dikenalnya kebanyakan dengan keahlian. Nah, atau kalau misalkan teman-teman mau digabungnya dua itu nggak apa-apa juga. Keahlian dengan keunikan digabung. 2, dan itu banyak sekali. Seperti yang sering saya kasih contoh itu ya, Haji Rhoma Irama itu 2 digabung. Keahlian itu Raja Dangdut, kemudian keunikannya itu ciri khasnya slogan. Slogannya apa? Terlalu. Nah, 2 digabung. Kemudian kalau misalkan Haji Bolot itu pelawak itu keahlian, Bolot itu keunikan, digabung 2. Malih Tongtong juga sama. Ya, dikenal sebagai pelawak itu keahlian dan dia dikenal dengan keunikan ciri khasnya ketawanya itu menjadi ciri khas beliau. Ada juga Babe Ridwan Saidi, ahli budayawan Betawi, sama juga. Pertama dikenal dengan keahliannya itu adalah seorang budayawan dan dia juga dikenal dengan keunikannya sama, ketawa itu bagian daripada perilaku. Kemudian juga ada Komeng, ya, dikenal dengan komedi, seorang komedi yang sekarang jadi pejabat. Komedi itu keahlian dan satu lagi digabung dengan keunikan ciri khasnya berupa slogan. Uhui itu slogan. Ada lagi seorang konten kreator dari Ciamis, Jack Denny, dikenal sebagai seorang komedian itu keahlian. Kemudian digabung dengan keunikan ciri khas berupa slogan well itu slogan, ciri khas. Nah, yang 2 digabung itu banyak. Begitu maksudnya, kurang lebihnya. Ayo monggo lanjutkan Bang Jemingan. Ya. Oke,